Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas F22G ingin presentasikan tutorial ETL Extract Transform Load dengan apa sih? 2.3.0. Di sini ada saya sendiri dengan Arga, Joseph, dan juga Jordan. Saja yang dibutuhkan ini ada Java JDK versi 24, Apache, binary release, sistem operasi Windows 10 atau 11. Selanjutnya download installer Java JDK versi 24 di webnya. Oke, selanjutnya pilih di mana tempat aplikasi akan disimpan. Setelah di download, install Java JDK 24 dan tunggu hingga selesai. Selanjutnya ketik edit the system environment variables pada menu start dan klik open, lalu klik environment variables. Selanjutnya, klik Java Home pada kotak System Variables, lalu klik Edit. Selanjutnya, isi variabel value sesuai dengan path di mana Java JDK 24 diinstal. Jika menggunakan setting default, maka direktori path-nya ada di C program files Java JDK -24. Kemudian klik OK hingga semua panel tertutup. Oke, selanjutnya buka command prompt dan ketik Java Script version, lalu tekan enter. Jika keluar informasi seperti di atas, maka Java sudah berhasil diinstal dan path Java Home sudah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke website NiFi, lalu kita klik pada link download NiFi standar 2.3.0. Lalu setelah selesai download, maka klik kanan pada file dan ekstrak NiFi 2.3.0 zip ke direktori C. Lalu setelah itu masukkan ke direktori C dan buka folder NiFi 2.3.0 hasil ekstrak file yang sudah kita download. Kemudian kita buka folder conf. Lalu setelah kita masuk ke folder conf tadi, kita cari dan klik dan buka NiFi.properties menggunakan Visual Studio. Setelah itu pada Visual Studio cari nifi.web.https.port, lalu ubah nomor portnya dari 8443 menjadi 8444 untuk menghindari tabrakan jika portnya sudah digunakan. Lalu save file dan keluar dari Visual Studio. Setelah itu kembali lagi ke folder NiFi 2.3.0 dan buka folder conf dan klik dan buka folder bin. Setelah itu klik kanan pada nifi.cmd, lalu pilih run as administrator. Lalu pada bagian command prompt jika sudah terbuka, pertama-tama yang kita perlu lakukan adalah buka command prompt lalu ketik cd/nifi.3.0 nifi.2.3.0/bin dan tekan enter. Lalu yang kedua, ketik nifi.cmd start lalu tekan enter. Yang ketiga, ketik netstart spasi strip an spasi garis spasi find str 844 lalu tekan enter. Dan jika muncul informasi listening atau establish, berarti NiFi sudah berhasil berjalan di latar belakang. Lalu untuk selanjutnya, buka browser dan ketik https://localhost.2844/nifi. Kemudian akan muncul halaman login seperti ini. Setelah itu, untuk mendapatkan username dan password, kita harus masuk dulu ke folder logs. Pada bagian ini, kemudian buka NiFi strip app.log untuk notepad, lalu cari kata kunci generated username dengan Ctrl F. Lalu copy dan paste username dan password pada halaman login NiFi dan klik tombol login. Sekarang kita sudah berhasil login ke NiFi Flow. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan proses ETL ya, Extract Transformation dan Load menggunakan NiFi Apache versi 2.3. Nah, ini kita udah punya datanya di sini. Data dummy yaitu data mahasiswa ya. Di sini ada kolom ID, NIM, nama, gender, jurusan dan juga IPK.
dan ada juga data yang kosongnya yang bolong-bolong ya di sini ya, gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan coba mengubah, pertama itu adalah memfilter tadi data yang null tadi, terutama untuk nama dan jurusan, ini jadi dihilangkan barisnya, jadi itu baris ke-5 dan ke-8 ini ya, yang atas ID 105 dan 107 saya akan coba hilangkan melalui proses transformasi nanti. Dan saya juga akan mengubah informasi gender di sini ya, kan cuma L dan P ya, satu huruf aja. Ini akan saya buat jadi keterangan lengkap ya, jadi untuk L itu jadi laki-laki dan P itu jadi perempuan. Dan di sini saya juga akan coba mengisi informasi IPK ya, dengan nilai IPK yang sudah ditentukan. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Nah, ini dia NiFi flow kita. Ini saya sudah buat ya NiFi flow-nya. Jadi pertama ini ada namanya tuh get file ya, untuk mengambil file CSV yang udah kita buat sebelumnya. Nah, ini ada update atribut untuk mengubah nama file yang sudah kita transform nanti. Lalu ada convert record juga, itu adalah untuk mengconvert format data yang akan kita pakai. Ini ya, nanti ada tadi filtering untuk nilai null terhadap nama dan jurusan, lalu mengubah value untuk di kolom gender, kemudian input kolom angkatan. Saya juga akan mencoba menambahkan kolom baru yaitu kolom angkatan, dan juga filtering IPK. Tadi saya akan coba menambahkan nilai IPK untuk nilai IPK yang kosong. Dan di sini ada put file. Nah, nanti di sini filenya itu akan di ekstrak ya, dikeluarkan ya, maksudnya di load, dikeluarkan dari file flow menjadi CSV. Nanti kita akan lihat perbandingannya data sebelum dan data sesudah ya. Oke, langsung aja kita pastikan dulu. Pertama ini di get file. Nah, property, kita pilih input directory. Input directory ini akan jadi tempat dimana kita mengambil data kita ya. Nah, ini saya inputnya C users Joseph data sudah saya siapkan di sini ya. C user Joseph data ini masih kosong, kita copy paste dulu data mahasiswa CSV kita, masuk ke sini ya. Oke, mahasiswa CSV kita ini. Nah, kita ubah ini file filternya, formatnya jadi seperti ini, CSV. Jadi dia hanya akan membaca file CSV aja di dalam path direktorat data ini. Nah, habis itu kita ada keep source file, kita tetap biarin false aja, soalnya kalau kita pakai true nanti dia bakal looping ya, jadi nggak habis-habis gitu datanya, terus dipakai file ya gitu. Kita pakai false aja, ini jadi cukup sekali running aja. Nah, lalu ini juga kita bisa setting nama file setelah ditransform ya. Nanti ini cukup klik add property aja, lalu klik file name, kita jadinya seperti ini. Isi value-nya mahasiswa cleaner.csv. Lalu di sini ada convert record. Nah, convert record ini perlu untuk kita ngebaca recordnya sebagai apa dan nanti akan dituliskan dalam bentuk format apa gitu. Sini saya milihnya memakaikan CSV reader karena file saya dari CSV, dan record writer-nya CSV record set writer karena saya butuh file nanti dituliskan dalam format CSV kembali. Oke. Lalu di sini ada nama dan jurusan null filtering dengan prosesor query record ya. Query record di sini. Nah, saya menambahkan properti filter valid, ini bisa apa aja sih namanya, bebas. Nah, ini filter valid dengan SQL demikian, select all from flow live where nama is not null and jurusan is not null. Oke.
Lalu setelah itu di sini ada prosesor query record lagi sama dengan record reader JSON tree reader dan record writer JSON record set writer sama ya seperti sebelumnya. Nah ini ada SQL juga di sini query-nya seperti demikian, yaitu adalah when gender sama dengan L dan laki-laki, when gender sama dengan P dan perempuan. Untuk mengubah value gender ya dari L jadi laki-laki dan P jadi perempuan. Next di sini juga ada input kolom angkatan. Nah saya ingin menambahkan angkatan baru di sini ya. Ini saya menggunakan prosesor update record dengan replacement value strateginya literal value, jadi otomatis langsung value ini angkatan yang akan dipakai gitu. Angka 2021 ini nanti akan ditambahkan gitu kan ke kolom angkatan, jadi dia nanti akan buat kolom baru. Nah lalu ada IPK filtering. Nah IPK filtering ini berfungsi untuk tadi menambahkan nilai ya. Di sini saya bikin default nilai IPK-nya itu 3,52. Jadi kalau nilai IPK-nya kosong dan IPK is null, nah bakal otomatis diisi sama nilai 3,52 ini gitu. Oke. Dan terakhir ada put file. Ini saya ada directory put file juga, yaitu di users joseph data output. Nah ini saya sudah sempat saya running ya sebelumnya, ini kita hapus dulu aja. Nah oke. Nanti ini akan nentuin dimana file yang hasil outputnya itu disimpan ya, di sini. Oke. Nah di sini juga sebenarnya ada namanya tuh, ini tuh namanya relationship ya. Relationshipnya kalau sukses maka lanjut ke prosesor mana kalau gagal kemana. Nah kebetulan untuk kasus kali ini saya hanya pakai hubungan yang sukses aja, jadi bakal lanjut ke proses berikutnya. Jadi kalau gagal nanti dia langsung terminated. Nah ini contohnya nih, terminate, dia langsung di stop prosesnya gitu. Jadi semua prosesor saya pakainya kalau gagal pasti terminate gitu, selain yang sukses. Oke. Nah ya, oh iya selain itu juga untuk tadi itu untuk propertinya ya. Nah ini seperti ini nih, JSON writer value yang ini. Nah itu saya ngambil dari properti yang sudah ada sih. Nah seperti value tadi yang diambil nih contohnya dari convert record ya, prosesor convert record ini saya naruh value nya CSV reader dan CSV record set writer ya. Itu saya ambil dari yang sudah ada ya. Dari ini kita kalau go to service, nah kita lihat nih value yang sudah berjalan ya. Jadi kan yang saya pakai ini hanya CSV reader, CSV record set writer, JSON record set writer, JSON tree reader. Sebenarnya JSON juga nggak terlalu perlu ya, karena saya fokus datanya di sini hanya CSV gitu. Jadi yang saya pakai ini sebenarnya hanya dua ini saja sih. Kita langsung aja ya, kita coba jalankan ininya running. Transformasinya mulai dari sini, dari get file. Kita running dulu semua. Oke, sekarang ini kan masih kosong ya data inputnya. Kita pindah ini data CSV nya ke sini. Nah kita balik lagi. Nah ini sudah masuk ya teman-teman tuh, sudah masuk dia. Oh, ini ada error nih, apa ini?
JSON string Rufus. Oh, ini berarti harus kita ganti dulu ya. Ntar ini harusnya jangan JSON, saya nggak pakai JSON soalnya. Ini di stop dulu aja, harus diganti. Sama CSV reader, ini juga CSV writer, apply. Terus ini juga JSON ya. Ini kita stop dulu, ganti dulu CSV reader, CSV writer, apply. Ini juga kita stop dulu, sama ganti dulu ini CSV reader, CSV writer, apply. Filter ini juga sama, kita stop dulu, ganti dulu ini, terus sampai ke sini ya. Udah nggak ada sih. Oke. Oke, harusnya sih udah aman ya. Kita coba running ulang aja kalau gitu. Ini start lagi. Nah, ini karena tadi kan errornya gagal, jadi di terminate, prosesnya berhenti sampai di situ. Nanti yang di sini pasti hilang nih teman-teman. Nah, jadi kita copy ulang lagi CSV-nya. Masukin lagi ke sini, kita lihat lagi. Tunggu dulu sebentar. Nah, udah sampai berhasil nih, sampai put file tuh, nggak ada masalah. Oke, kalau gini berarti udah berhasil ya proses transformnya. Nah, ini pasti hilang nih. Ini hilang. Terus kita masuk ke data output. Nah, ini dia mahasiswa cleaner tadi. Kita buka ya. Nah, ini dia. Data yang kosong jadi hilang, yang tadi IPK-nya kosong diisi biar lebih jelas. Saya ubah dulu formatnya ini. Data Nah, ini teman-teman, untuk perbandingannya ya, data kita sebelumnya tadi ini di sini nih. Nah, ini datanya kita bandingkan dulu biar lebih jelas perubahannya. Oke. Nah, ini sebelah kiri data sebelum, sebelah kanan data sesudah. Ini jelas ya, berkurang nih tuh. Ada dua yang hilang, datanya dihapus, yang kosong ini. Nah, terus laki-laki juga gender ini sudah lebih lengkap ya, perempuan. Dan IPK juga tadi yang kosong nih. Nah, yang kosong juga sudah keisi 3,52 kayaknya. Berarti udah berhasil ya. Kita sudah berhasil nih melakukan proses transformasi data. Sekian teman-teman untuk tutorial ETL kali ini. Terima kasih.